Kita sapa. Kita sapa dulu. Ayem, Michelle. selamat malam. Selamat malam, Michelle. Halo, Malam. hai. Hai juga. Kristen ya? Ya, saya Oke, Michelle. Cina Kristen. Oke, ada yang ingin disampaikan atau mau ini? Gibah lagi? Bangga pula kau. Bangga pula kau itu. Untung Kau bangga dia kau Kristen. hostnya juga. Silakan Mbak, apa yang ingin disampaikan? Saya cuma keliru dengan agama saya sendiri. Wah, silakan Gurunda. Apanya Saya- yang mau? Saya punya parent kuat agama, tetapi saya tak percaya agama. Saya percaya Tuhan, tapi saya tak percaya agama. Makcik duduk kat mana? Duduk kat mana? Malaysia. Saya Malaysia. Oh, lanjut Bang Zuma. So, itu sajalah sebab saya keliru. Saya Jadi sudah Saya ragu, saya ragu cari- dengan Kristen ya, hanya- Mbak? Ya, Mbak saya sudah hanya cari meragukan. kebenaran. Saya hanya Oke, cari oke. kebenaran. Masya Allah. Boleh. Sebab itu saya Jadi- selalu tengok live. Di sini saya ada mau naik tapi saya tak tahu mau cakap apa. Saya hanya mau luar pasal ini sajalah. Boleh kita tahu keraguannya itu di mana biar dipaparkan oleh guru kami, Bang Zuma. Keraguannya di mana di keyakinan adik ini? Tentang penganut agama. Tentang penyembahan Tuhan. Tentang konsep ketuhanannya. Silakan Daing. Ya. Gurunda. Ya. Iya, tapi saudari ini percaya kalau Tuhan itu ada. Saya percaya Tuhan, tapi saya tak percaya agama. Kenapa bisa nggak percaya Saya agama? Saya keliru sebab cara orang Kristen dengan Buddha, saya Buddhis juga. Cara penyembahan dia berbeza. Saya ada dua agama. Dua agamanya? Bila saya Chinese dengan Kristen. Gimana Chinese sama Kristen? Chinese suku, Kristen agama. Ya, saya punya ayah Chinese, saya punya ibu Kristen. Ibu Chinese juga. Buddha. Ibu, bukan ibu Kristen. Enggak, ibu Ayah. orang apa? Orang Orang Iban. Hah? Orang Iban. Orang Iban itu apa? Woy? Ibu orang Iban, Kristen. Ayahnya? Ayah Cina. Berarti Oke. Konghucu ya? Dapat kita Itu Daya. simpulkan collab ya. Itu Daya. Orang Iban itu Daya. Iya, udah. Kita simpulkan aja collab featuring. Lanjut Bang Zuma. Iya, jadi sebenarnya gini. Ketika kita mencari agama yang betul, maka yang menjadi alat mendeteksi agama itu benar atau tidak itu adalah akal. Akal adalah keadaan di mana manusia berpikir yang mana pikirannya itu tertuntun. Pikiran yang mampu kemudian memahami kebenaran. Jadi kemampuan yang ada pada diri kita manusia yang mencari agama ini, itu ada kemampuan akal yang sesuai dengan ilmu, sesuai dengan konsep. Nah, seperti yang saudari kita alami ini, ya, pengalaman atau praktik dalam keyakinan yang sudah tidak selaras dengan akal. Karena orang semua punya iman, orang semua punya kepercayaan, dan semua orang mengatakan kepercayaannya itulah yang paling benar. Orang Kristen kepercayaannya benar, orang Katolik kepercayaannya benar, orang Hindu kepercayaannya benar, orang Islam kepercayaannya benar. Tapi tidak mungkin semuanya itu benar. Yang paling benar itu apa? Yang paling benar adalah
kepercayaan yang selaras dengan akal. Itu nggak bisa diragukan itu. Nggak bisa diragukan. Semua orang punya kepercayaan. Dan semua orang mengatakan kepercayaannya benar. Nah, sederhana untuk mengetahui benar tidaknya kepercayaan tersebut. Apakah kepercayaan itu selaras dengan akal secara umum? Bukan karena dia Islam, maka akalnya harus sesuai dengan Islam. Bukan karena dia Hindu, akalnya harus sesuai dengan Hindu. Bukan karena dia adalah Kristen, akalnya harus sesuai dengan Kristen. Enggak, tapi akal secara umum, alias ilmu. Konsep akal yang harus selaras dengan agama tersebut. Contoh, alam semesta ini sempurna. Maka sudah pasti yang menciptakan, yang mengadakannya itu adalah hakikat yang maha sempurna. Kalau kita berbicara mengenai skala sempurna, maka hakikat itu tak ada kelemahan, tidak ada kekurangan sedikit pun. Tidak ada titik noda, tidak ada celah sedikit pun. Nah, maka cocoklah konsep itu ketika dikatakan bahwa hakikat tersebut maha suci. Itu dulu. Jadi Tuhan itu ada, hakikatnya maha suci, tidak ternoda. Nah, itu terjadi, itu agama yang mana yang mengajarkan itu? Islam. Kalau di agama Anda, apa yang Anda sembah itu adalah manusia terkutuk. Galatia 3 nomor 3. Nomor 13. Terkutuk sembahan Anda itu. Kalau di Al-Quran, Subhanalladzi asra bi abdihi lailam minal masjidil harami ilal masjidil aqsa. Maha suci Allah. Ya, jadi Allah itu maha suci. Lalu kemudian yang pertama adalah akal sebagai tolak ukur daripada kebenaran agama. Yang kedua, konsisten baik kitab sucinya maupun perilaku keagamaan daripada penganutnya. Konsisten, tidak berubah-ubah. Sehingga kita bisa menilai, seperti yang saya gambarkan tadi, Al-Quran itu tidak pernah tergerus oleh zaman. Kalau dulu, misalnya di dalam kitab yang dipakai oleh saudara Kristen dalam kitab Ayub 10 ya, bagaimana kemudian diterangkan di sana bahwa tiang langit bergoyang-goyang. Itu diterangkan di dalam kitab Ayub 20 berapa? 26 nomor 11. Tiang-tiang langit bergoyang-goyang dan tercengang-cengang oleh hardiknya. Ini dalam kitab Ayub. Sedangkan di dalam Al-Quran dikatakan langit itu tidak bertiang. Nah, sekarang zaman mengurai keadaan yang sesungguhnya. Kira-kira yang betul yang mana? Ketika dikatakan khalaqas samawati bighairi amadin tarawunaha. Dialah Allah yang menciptakan langit tanpa tiang sebagaimana yang kamu lihat. Akal, wahyu. Kitab, akal. Akal, kitab. Kitab suci dan akal manusia. Baru dilahirkan sebuah agama, sebuah konsep yang kita anut berdasarkan dengan akal dan pewahyuan yang selaras. Nah, coba. Zaman modern sekarang ini, ada ndak alat yang bisa mendeteksi tiang langit? Bagaimana dengan Nabi Muhammad? Dengan Al-Quran? Nabi Muhammad hanya mutar-mutar di wilayah Mekah, Madinah. Dia nggak melihat seluruh aspek penjuru bumi. Siapa tahu di bagian Indonesia atau di bagian bumi lainnya ada tiang langit. Tapi karena itu adalah pewahyuan dari Sang Yang Maha Melihat dan yang sama mengetahui, maka seketika itu turun wahyu. Khalaqas samawati bighairi amadin tarawunaha walqa fil ardi rawasiya an tamida bikum wa batha fiha min kulli dabba. Jelas. Sedangkan di kitab lain dikatakan
tiang-tiang langit bergoyang-goyang. Nah, kira-kira masih mau mengimani sebuah kitab yang tidak selaras dengan keadaan? Tentu tidak. Maka ketika kita mencari agama yang benar, carilah agama yang sesuai dengan akal sehat. Cerminan itu simpel, sederhana, tapi bagi orang berakal akan sampai kepada poin apa yang dia cari. Nah, sekarang saya mau tanya kepada saudara ini. Al-Quran saya mengatakan langit tidak bertiang, kitab yang Anda pegang mengatakan langit bertiang. Yang benar menurut akal kemanusiaan, akal sehat saudari, Al-Quran atau kitab saudara? Silakan. Saya tak pasti. Oh, jadi langit punya tiang? Tidak. Berarti langit tidak punya tiang? Tak. Tak. Nah, berarti yang benar Al-Quran atau kitab saudari? Saya apa yang saya lihatlah, apa yang saya baca. Saya rasa macam Islam itu berbeza dengan kitab kami. Ya, terus? Saya rasa mungkin Islam tapi saya nak tahu lebih banyak sebenarnya. Banyak lagi benda yang saya mau tahu, tapi saya masih belajar. Iya, prosesnya harus belajar karena Al-Quran itu harus dipelajari, diimani. Kalau ada orang belajar Quran, tujuannya betul-betul belajar, insya Allah dia akan sampai kepada Islam. Umur Anda berapa? 20. 20 tahun. Masih bagus. Masih banyak, masih segar untuk mempelajari Al-Quranul Karim. Silakan belajar terus, semangat terus, jangan berhenti. Ya, tetap kalau bisa beli Quran, pelajari pelan-pelan, tanya kepada ustazah Islam itu seperti apa. Cari di tempat dekat-dekat tempatnya itu pengajian-pengajian untuk belajar. Apa-apa. Boleh saya bantu dengan pertanyaan? Iya, Adik-adik kita. silakan. Kenapa harus Islam? Kenapa adik kita ini harus memilih Islam? Kelebihan Islam itu apa, Gurunda? Silakan supaya dia mau belajar tentang Islam. Iya. Sebab Gimana? bila saya dengar, saya baru je rasa macam terdetik rasa hati saya bila dengar dakwah. Macam Abang Masya Zuma Allah. hari tu dengar dakwah, saya rasa terdetik. Saya hanya mau tengok-tengok saja live. Lepas tu saya dengar dia dakwah, saya terus stay di situ. Saya dengar. Wah, iya, iya. Lepas tu saya cari apa maksud, apa makna semua tu saya cari. Sampai sekarang saya masih mencari. Nah, ini tanda-tanda mu'alaf ini. Kalau Masya orang Allah. belajar, tanda-tanda mu'alaf itu orang belajar, orang mau mengkaji, orang mau melihat. Nah, di Islam diterangkan kemudian di dalam Al-Qur'anul Karim, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Innal ladzina qalu rabbunallah tsumma istaqamu tatanazzalu alaihimul malaikatu alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannah lati kuntum tu'adun. Sesungguhnya orang-orang yang berkata Tuhan kami adalah Allah, kemudian mereka meneguhkan pendirian mereka, maka malaikat-malaikat akan turun kepada mereka dengan berkata, janganlah kamu merasa takut dan janganlah kamu bersedih hati dan bergembiralah kamu dengan memperoleh surga yang dijanjikan Allah kepadamu. Ini kenapa harus milih Islam? Ini alasannya nih, alasan yang sangat sederhana. Kenapa saya harus Islam? Karena Islam menjamin innalladzina qalu rabbunallah. Karena ketika kita kemudian sebagai muslim, Islam, muslimah mengatakan Allah adalah Tuhanku, kemudian kita teguhkan dengan melakukan perbuatan yang baik, maka kata Allah,
kamu jangan takut, jangan bersedih hati, bergembiralah kalian, sebab kalian telah dijanjikan surga. Nah, begitu juga diterangkan kemudian di dalam Al-Quran surah Al-Mu'minun, bagaimana Allah kemudian menjanjikan bahwa kita ini adalah orang-orang yang beruntung. Qad aflahal mu'minun. Sungguh beruntunglah orang Islam itu. Alladzina hum fi salatihim khashi'un. Yaitu orang Islam yang khusyuk dalam salatnya. Khusyuk dalam salatnya. Lalu kemudian walladzina hum anil la'wi mu'ridun. Orang Islam yang meninggalkan perbuatan-perbuatan atau perkataan-perkataan yang tak berguna. Lalu kemudian Allah mengatakan walladzina hum lizzakati fa'ilun. Orang-orang yang mensucikan hartanya dengan berzakat, memberi kepada si miskin, yatim piatu dan seterusnya. Walladzina hum li furujihim hafizun. Dan orang Islam yang menjaga kemaluannya dari kemaksiatan. Lalu Allah mengatakan apa? Walladzina hum li amanatihim wa ahdihim ra'un. Dan juga orang Islam sangat beruntung, yaitu orang-orang yang memelihara amanat dan janji-janji mereka. Walladzina hum ala salawatihim yuhafizun. Orang-orang yang memelihara salat mereka, ulaika humul warithun. Mereka itulah orang-orang yang mewarisi, alladzina yarithunal firdaus hum fiha khalidun. Jadi orang yang salat, orang yang zakat, orang yang menjaga amanah, orang yang menjaga kemaluannya untuk tidak berzina, orang yang kemudian khusyuk dalam beribadah, mereka ada warisan berupa surga Firdaus. Siapa yang tidak ingin? Siapa yang tidak mau? Kalau warisan mobil, motor, harta, rumah, tanah itu duniawi. Ini surga bung. Surga menjadi warisan bagi orang-orang Islam. Qad aflahal mu'minun. Makanya umat Islam itu disebut sebagai orang yang beruntung. Kenapa harus memilih Islam? Karena Islam beruntung. Lalu bagaimana dengan saya yang memiliki dosa? Saya memiliki kemaksiatan yang saya masih susah untuk melepaskan kemaksiatan itu. Saya takut saya mati dalam keadaan maksiat tersebut. Aku tak punya daya, aku sudah berupaya untuk meninggalkan kemaksiatan itu untuk tidak kulakukan. 2 hari, 3 hari aku kuat, 3 hari aku lemah kembali. Bagaimana dengan solusi itu? Lagi-lagi Al-Quran mengatakan, yauma yajma'ukum liyaumil jam'i dzalika yaumut taqabun wa may yu'min billahi wa ya'mal shalihan yukaffir anhu sayyi'ati wa yudkhilhu jannatan tajri min tahtihal anhar khalidina fiha abada. Apa kata Allah? Ingatlah pada hari manusia semua dikumpulkan pada hari perhimpunan. Itulah hari di mana semua dosa-dosa akan diungkapkan oleh Allah. Lalu kata Allah, barang siapa wa may yu'min billahi wa ya'mal shalihan, yang beriman kepada Allah dan beramal soleh ketika dia hidup di dunia, maka Allah akan menghapuskan dosa-dosanya dan Allah akan memasukkannya ke dalam surga. Mereka kekal di dalamnya selama-lamanya. Itulah kemenangan yang agung untuk umat Islam. Kenapa harus memilih Islam? Subhanallah. Itu tadi alasannya. Kenapa harus meninggalkan agama sebelumnya? Karena Matius 7 nomor 22 sampai 23. Apa itu? Pada hari terakhir nanti banyak orang yang akan berseru memanggil aku Tuhan. Tuhan, bukankah aku bernubuat pakai namamu, mengusir setan bermujizat pakai namamu? Aku Yesus pada saat itu juga akan berkata kepada mereka, enyahlah daripadaku, kalian semua adalah pembuat kejahatan. Aku tidak mengenal kalian. Kalian semua adalah pembuat kejahatan. Berarti sudah dijamin diusir, diwariskan pengusiran menuju kepada neraka. Pembuat kejahatan dilemparkan ke neraka. Matius 13 nomor 50. Mau kira-kira dilempar ke neraka? Mau. Tentu nggak mau. Mau nggak punya warisan surga Firdaus? Mau. Masuk Islam. Nah itu dari saya, mungkin dari teman-teman lain, guru-guru yang lain mungkin ada yang ingin sampaikan. Silakan. Masya Allah, Allahu Akbar. Nah, gimana adik kita ini? Tanyakan tentang keraguanmu itu supaya diberi pencerahan. Apa unek-unekmu di hatimu? Ayo, tanya segala hal.
Silakan. Saya tak ada nak cakap. Saya tak ada apa lagi mau cakap sebab saya tak tahu lagi. Masya Allah. Tapi Mbak Michelle paham kan apa yang disampaikan oleh Bang Juma? Tidak. Kalau tahu mungkin Bang Juma pakai bahasa Bugis baru mengerti. Ya paham lah. Mereka sering nyimak ini, dia simak di bawah, dia catat. Jadi dia banyak sudah pelajari apa yang Gurunda sampaikan. Makanya dia bingung dengan keyakinannya. Ya, saya masuk sedikit mungkin dulu, izin guru-guru. Iya, Saya silakan. 3 poin ya. Saya juga ini mualaf ya. Saya melakukan riset secara komprehensif selama 6 tahun. Ya, Subhanallah. menggunakan atau mengambil dari referensi dari puluhan buku baik dari karangan profesor Kristen maupun Islam. Jadi begini, ilmu pengetahuan itu ada 3 tonggaknya. Yang pertama itu ontologi, yang kedua epistemologi, dan yang ketiga itu aksiologi. Nah, saya mau bilang Bible begini. Ini catat ya Bang ya. Catat ini teman-teman Kristen yang dibawa juga. Nanti kalian juga mengkaji ya, kalau perlu tanya sama pendeta kalian. Dari sisi ontologi ya, Bible itu karangan manusia. Udah pasti. Ya 100%. Satu. Dari sisi epistemologi, Bible itu kumpulan ajaran para dewa atau kumpulan ajaran para penyembah dewa. Itu yang kedua. Yang ketiga, dari sisi aksiologi, Bible atau budaya Kristen digunakan oleh Romawi untuk ya tujuan politik. Ini dari 3 sisi ilmu pengetahuan. Nah, saya akan bahas sedikit ya masalah epistemologi Bible ya. Tahu enggak kenapa Bible ini kemarin saya sudah bahas sama Rifa. Kenapa Bible itu dikanonikan pertama kali di Konsili Laodikia? Kenapa di kota Laodikia? Kenapa tidak di kota lain? Kenapa dia harus dikanonikan di situ? Nah, ternyata sejarah sudah menjawab ini. Kenapa Bible dikanonikan di kota Laodikia? Ternyata untuk menjelaskan eksistensi Roma merampas atau mengasimilasi paksa budaya Kristen. Laodikia itu adalah kota yang 17 km jaraknya dari kota Kolose. Pendiri kota Laodikia itu adalah Kaisar Antiochus ya. Untuk menghormati istrinya yang bernama Laodikia. Ya, dulu ya waktu sebelum didirikan, kota Laodikia ini bernama Diapolis. Tahu apa arti Diapolis? Diapolis itu kota penyembah dewa Zeus. Itu. Ini siapa yang mau bantai? Ini sejarah. Tahun 251 sampai 263 didirikan oleh Kaisar. Kenapa dipilih Laodikia? Itu untuk menjelaskan eksistensi Roma. Saya tidak bisa menjelaskan secara panjang kan sampai 1 SKS nanti. Tapi yang jelas teman-teman Kristen yang dengar di bawah, ya pelajari ini. Saya ulang sekali lagi. Ontologi Bible karangan manusia. Epistemologi kumpulan ajaran penyembah dewa. Epistemologi itu sumber dari ilmu pengetahuan. Sumber dari Bible. Anda itu apa? Itu. Aksiologi itu apa? Aksiologi itu ilmu layak. Atau untuk apa Bible itu dipakai? Ternyata Roma sudah mengasimilasi paksa budaya Kristen untuk tujuan politik. Itu pengkajian saya selama 6 tahun. Jadi yang bersih dari yang ketiga ini, ya Anda kumpul semua kitab suci. Yang bersih dari ketiga ini, 1 karangan manusia, 2 kumpulan ajaran para dewa, ya. 3 tujuan politik. Itu hanya Al-Qur'an. Dan itu sudah menjelaskan secara terperinci dalam sejarah-sejarah Islam. Bahkan kalau kita kaji lebih jauh, agama yang paling toleransi di dunia itu Islam. Begitu. Nah, itu mungkin sedikit dari saya supaya nambah wawasan sedikit bagi yang tahu. Masya Baik, Allah. boleh saya izin Bang Zuma, boleh saya kurangi ya. Silakan. Kurangi, ya. Silakan. Nah, begini Kak Michelle ya, Kak Michelle, aku kasih syair aja buatmu ya. Inilah ajaran yang membataskan kekuasaan, menjadikan 100% manusia diskonnya Tuhan. Tidaklah heran jika Tuhan kalian dilahirkan. Kisah bayi dan anak-anak itu jelas dipaparkan.
Namun di kisah remaja ABG dihilangkan dan tiba-tiba timbul di waktu gondrong dan jenggotan. Maaf, itu Tuhan atau megaloman. Hanya di saat momen bagus saja dibutuhkan, ya. Dan teman-teman, satu lagi, saya kasih paham sama kakakku yang baik hati di sini ya. Di waktu bayi, Tuhan bayi itu menguasai apa yang dimiliki. Menguasaikah dia bermain futsal dan dengan bola kaki? Tidak. Menguasaikah menjawab pertanyaan teka-teki? Tidak pernah dan tidak sama sekali. Sebab nyatanya dia masih makan, disuapi, dineneni, dan diceboki. Lepas menetas, anak itik dan ayam bisa berjalan. Lucu dan imut pintar mencari makan. Apakah sama dengan si bayi Tuhan bisa motoran balapan setelah dilahirkan? Tidak. Jadi begini, Al-Quran menantang setiap zaman. Al-Quran menantang setiap kezaliman. Al-Quran menantang setiap keilmuan. Dan Al-Quran adalah firman Tuhan. Tuntunan iman, kebenaran, adab, perintah, larangan, dan ilmu pengetahuan. Jika kau masih meragukan, Al-Quran menantang sari di dalam satu kesalahan. Dan terakhir, 4 penulis yang kalian percayai, 4 penulis menciptakan buku, didukung penipu si botak cupu. Segala narasinya cerita halu, kontradiksi dan cerita lucu, abu-abu dan ambigu, tidak makan kalau tidak tipu-tipu. Sekian, stay tune. Bagus, bagus. Masya Allah, rasional. Ya, Mbak Michelle. Mbak Michelle juga paham nggak ya apa yang disampaikan Bang Kaisar? Terlalu panjang. Im. Sikit lah. Oke. Oh, sikit. Alhamdulillah. Sekarang ini sekarang agama apa? Sekarang Kristen. Christian. Ya. Christian itu artinya Yesus Tuhan gitu ya? Sering ke gereja? Saya tak mau ke gereja sekarang. Sebelum ini memang ada. Sekarang saya sudah tak mau pergi gereja. Kenapa? Sebab Yesus bukan Tuhan. Wih, udah pintar ya. Masa. Tadinya Kristen Protestan, Katolik? Katolik. Katolik. Udah pintar. Baru aja aku bilang anak muda ninggalin agama Kristen karena anak muda lagi lebih kritis otaknya. Ini Lanjut, ada lanjut. pemikiran Belum selesai. begini Lanjut, setelah lanjut. menyimak. Oh, oke. Langkah selanjutnya apa sudah tidak mau Kristen lagi kah? Sebab itu saya mau belajar lebih banyak mengenai Islam. ya Islam. Allah. Masya Allah. Ada yang ingin ditanyakan tentang Islam? Silakan. Ini contoh ini anak muda, anak mudi yang mau belajar. Gitu teman-teman. Ini ada Bang Kokang masih juga mengatakan apa Buat Tuhan masa ini saya- identik seperti roda becak terbang. Buat masa ini saya tak tahu mau tanya apa. Sebab saya masih mau mencari lagi. Iya, silakan mencari dulu. Nanti kalau ada sesuatu yang mau dipertanyakan naik lagi ke sini. Ya, yang pasti jangan ikuti teman Kristen yang tadi siang mengidentikan Tuhan itu seperti ayam bertelur. Jadi Tuhan bisa menjadi banyak. Malah dia katakan perumpamaan Tuhan itu seperti 3 roda becak. Kutanya, bagaimana kalau dia kempes? Ayo, dia bilang, ya Tuhan itu maha kuasa, jadi becaknya bisa diterbangkan tanpa roda. Becak terbang dong. Dia bilang iya kan. Dia, aduh bener-bener lah. Jadi Akal-akalan. izin sedikit. Jadi adik kita ini Michelle ya, sering nyimak Gurunda diskusi. Michelle Ya. sering nyimak. Alhamdulillah. Ya. Keren. Dan kalau becaknya dinaiki sama bom-bom, becaknya peleknya jadi angka 8. Percayakah satu Tuhan? Saya ya Tuhan hanya satu. Oke.
Tuhan hanya satu. Cara kita menyembah masing-masing berbeza. Tetapi saya tak percaya Yesus Tuhan. Saya pernah bergaduh yang saya cakap Tuhan Sama bukan pendeta? Yesus. Ya. Bergaduhnya Tuhan sama bukan pendeta. Yesus. Ya. Oh. Tuhan bukan Yesus, saya kata. Tuhan adalah Yesus, penyampaian daripada Tuhan. Sebab saya baca daripada Alkitab, dia sendiri mengatakan yang dia itu adalah utusan daripada Tuhan. Tuhan. Wow. Cerdas Cerdas. sekali. Nah, ini tanda-tanda jadi ustazah ini nanti. Insya Kalau Allah. percaya satu Tuhan berarti percaya utusan Tuhan ya. Ya, Im. Saya percaya. Saya percaya Tuhan, satu Tuhan. Percaya juga Tuhan mengutus utusannya di muka bumi. Betul? Percaya? Ya. Percaya ada utusan terakhir Ya, Nabi Muhammad? satu Percaya? lagi saya mau, Apa? saya keliru Silakan. dengan satu. Saya Silakan. mau tanya Nabi itu Muhammad, Nabi Muhammad yang terakhir, tetapi Kristen lebih terawal. Saya keliru tentang itu. Tetapi apa yang pada kita orang cakap, Kristen adalah agama benar. Sebab kita lebih awal. Agama yang dibina lebih awal. Maksudnya, macam mana mau cakap ya? Paham sudah. Maksudnya itu cuma Kristen lebih awal. Ya, Berarti dia yang benar kan gitu ya. ya itu maksudnya. Mm-mm. Dan dia mau mengetahui tentang Nabi Muhammad yang terakhir. Gitu banyak, Mak. Silakan. Ya, saya masih banyak lagi perkara yang belum paham. Iya, jadi kalau dikatakan Kristen itu ajarannya benar karena dia lebih dulu daripada Islam, ya Kristen harus konsisten dengan pandangan itu. Berarti Kristen juga harus mengakui iblis itu lebih benar dari Kristen karena ajaran iblis lebih dulu daripada ajaran Kristen. Coba kalau ditanya, duluan mana ajaran iblis di Gan Eden daripada ajaran Yesus atau ajaran Kristen yang ada di Roma? Duluan mana kira-kira? Ya dan itulah. Nah, duluan iblis kan? Ya, Nah, berarti kalau itu yang kita pakai, berarti ajaran iblis lebih betul daripada ajaran Kristen karena ajaran iblis lebih dulu. Apa ajaran iblis itu? Makan buah pengetahuan baik dan buruk. Nah, itu katanya. Jadi itu nggak bisa dijadikan sebagai landasan bahwasanya Kristen lebih dulu maka dia lebih benar. Oh, enggak. Justru kebenaran itu datang untuk membatalkan kesalahan atau kesesatan yang datang lebih dulu. Kan begitu. Selamanya ketika salah, koreksi kesalahan itu muncul belakangan. Bukan koreksi kesalahan itu muncul di depan. Lawang belum salah kok, masa sudah dikoreksi? Jadi koreksi pembenaran daripada kesalahan itu selamanya datang belakangan untuk memperbaiki. Nah, itulah Islam. Islam datang kemudian melakukan teguran terhadap kesalahan-kesalahan yang dilakukan oleh manusia dari sejak dulu. Nah, kesalahan kita kemudian adalah ketika sudah hidup berhadapan dengan Al-Quran, zaman modern ini, kita bisa kemudian mempelajari Al-Quran dari manapun, dari internet, dari HP, dari YouTube, dari mana-mana. Tapi kita tidak menjadikan itu sebagai bahan pelajaran. Itu kesalahan kita. Makanya di dalam Al-Quran dikatakan dalam surah Surah Saf, di situ Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Wa man azzamu mimman iftara 'ala Allahil kadziba wa huwa yud'a ilal Islam. Wallahu la yahdil qaumaz zalimin." Siapakah yang lebih zalim daripada orang-orang yang mengada-adakan kebohongan terhadap Allah, terhadap pencipta langit dan bumi, padahal dia diajak kepada agama Islam? Siapakah dia yang zalim? Ya, zalim itu
yang menganiaya diri sendiri, yang tega terhadap dirinya sendiri, sudah tahu salah masih tetap dilakukan. Siapakah mereka itu? Yang mengada-adakan kebohongan tentang Tuhan. Tuhan jadi manusia, Tuhan jadi bayi, Tuhan menebus dosa dengan cara jadi manusia dan seterusnya. Itu adalah sesuatu keadaan di mana orang itu termasuk golongan zalim karena mengada-adakan kebohongan tentang Tuhan. Padahal dia sudah diajak kepada Islam. Lam yalid wa lam yulad. Tuhan itu tidak beranak dan tidak diperanakkan. Diajak kepada Islam. Dan itu kalau terjadi, orang itu bebal, zalim dia. Maka apa kata Allah? Wallahu la yahdil qaumal zalimin. Allah tidak memberi petunjuk kepada orang-orang yang zalim. Nah itu. Jadi ya, kalau sudah menemukan Islam, dalam arti kata sudah sampai Islam itu sampai kepada kita, kita belum juga Islam, maka Allah mengkategorikan kita sebagai orang-orang yang zalim. Dan yang dikhawatirkan adalah ketika Allah sudah tidak memberi petunjuk lagi kepada kita ketika kita zalim, Islam sudah sampai kepada kita, bukannya kita terima malah kita olok-olok, maka Allah tidak akan berikan pengampunan dan petunjuk kepada kita. Nauzubillah summa nauzubillah. Silakan. Saya tak ada mau cakap apa lagi, guys. Terima kasih semua ya. Iya, sama-sama. Kita belajar lagi ya. Ya, oke. Terima kasih ya. Sama-sama. Mbak Michelle, nanti kalau misalnya ada sesuatu lagi yang ingin ditanyakan, jangan segan-segan naik di Komal ini. Ya, oke. Baik, Terima kasih kasih. semua. Sehat selalu. Oke, next kita kita sapa dulu tamu yang satu ini. Namanya Bang Jose, tadi dia typing di bawah. Selamat malam, Jose. Mana-mana bang. Iya, saya sudah tahu Anda konten pasti. Tahu dari mana bang? Saya punya Roh Kudus. Jika Anda kasih tahu, saya sudah tahu. Roh Kudus, roh halus saya yang mengatakan. Oke, Bang Jose, apa yang ingin disampaikan? Oh, aku cuma mau nanya yang perempuan tadi yang mengaku Kristen. Orangnya Apa itu, Bang? Apa pertanyaannya kira-kira? Dia kan tadi dia ngaku Kristen. Jadi mau saya tanya sama kakak yang tadi, padahal udah keluar dia. Iya. Kalau mantan Kristen ada di sini, itu Bang Goto. Bang Goto. Iya. Mantan Halo, Bang Kristen. Goto. Aku, Jose, aku mantan aku. Udah bangkotan juga aku. Ayo tanya sama aku kalau mau. Itu juga mantan Kristen juga tuh. Jadi berarti abang dari kecil Kristen kan? Ya iya dong. Kalian kan bangga, bisa dong aku bangga. Berarti 10 hukum Taurat tahu lah bang. Mana aku jalani itu dulu itu. Iya. Kutanya sama kau jalani nggak itu? Jalani. Sunat kau? Mana ada Taurat ada 10 ada sunat di situ. Apa kau masih memakai menyembah Tuhan satu? Jangan ada ilah-ilah lain. Kenapa ada 3? Tuhan itu nggak ada 3 untuk kami. Apakah kau di rumah kau itu, di dalam rumah ibadah kau itu polos dan tidak ada gambar-gambar dan patung-patung? Oh, nggak ada. Serius? Kalau ada kayak mana? Ya nggak ada. Kita kan bukannya. Kutanya sama kau ibadah hari apa? Kau ibadah hari apa? Hari Minggu. Itu 10 tahunan kau bilang udah jelas hari Sabat. Bukan bang. Apalagi? Enggak, tunggu dulu. Itulah kau jalani atau enggak? Jalani bang. Aku tanya sama kau ibadah hari apa? Hari Minggu. Hari Minggu kan? Sabat hari apa? Sabat hari apa? Haryanto. Hari Sabtu.
Hari Mukti. Tuh, hari Sabtu ngaku kau kan. Jangan membuat patung yang menyerupai Allah, katanya. Kau bikin nanti patung gemar berpati, langit-langit langit. Apa itu? Itu cuma simbolis doang, Bang. Tuh kan mulai kau ngeles. Ih. Hukum Taurat simbolis gimana ceritanya sih? Aduh. Itu hukum Taurat itu, Bang. Yang lain lah pertanyaanmu. Yang lain pertanyaanmu Jose, yang enak gitu. Karena pertanyaanmu yang kau jalani gitu, yang kau aplikasikan di kehidupanmu sehari-hari. Boleh kau tanyakan sama aku. Kau aplikasikan kehidupan sehari-hari bahwasanya kau seorang Kristiani yang taat. Nah, baru aku mau jawab. Kalau 10 hukum Taurat kau tanya sama aku. Dari nenek moyangku pinter naik skateboard, nggak pernah aku jalani itu tau. Nggak mungkin seorang Kristen dari awal, Bang. Nggak tahu itu. Karena kan Kristen kan dari kecil kan kita diajar. Saya pasti kan tahu lah, Bang. Aku Katolik ya. Aku tanya sama kau Protestan. 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 Sini. Gua juga Katolik. Tunggu Bang Andi. Jose, Tunggu Bang Andi. kamu bisa bedakan perbedaan antara manusia dan Tuhan? Tahu. Apa bedanya manusia dan Tuhan? Kalau Tuhan itu kan Maha Pencipta, penguasa. Terus? Kalau manusia itu ya yang ada ini kuasa. Oh, sama seperti kita ya. Nah, kalau Yesus kalau Yesus manusia atau bukan? Dia 100% Tuhan, 100% manusia. Mati. Mati meja. Ini yang rusak ini. Siapa yang ngajarin kau dia 200%? Siapa yang ngajarin? Jose. Pendeta lah. Hah? Ajaran gereja. Udahlah, Bo. Pakailah kalmu, Bro. Gua juga Katolik gua ini, mantan Katolik gua. Gimana Jos? Jose, mau nggak malam ini kau mau menggunakan akalmu secara total? Boleh sih. Boleh ya. Kalau aku kan mohon maaf, aku kan agak awam sedikit. Jadi yang saya bisa lah. Lu tahu nggak Yesus itu pernah menjadi bayi? Mati. Pernah. Berarti kalau waktu menjadi bayi belum bisa apa-apa toh? Iya. Pantas nggak dia digelari Tuhan? Mikir. Pantas atau tidak? Iya, Bang. Ya. Bang Andi langsung ulti nih, Bang Andi. Langsung ulti, nanti dulu, Bang. Oh ya udah. Ya kira. Mikir ya, Bro ya. Tolong berpikir ya. Oke, lanjut dan lainnya. Enggak, kalau saya mau kasih pertanyaan sama Bang Jose nih. Satu aja pertanyaan ya, boleh ya? Satu aja. Yesus itu Allah juga atau gimana? Dia sama dengan Allah atau enggak? Bang Jose. Dia konsepnya dalam agama dulu, Bang. Enggak, dia itu Allah atau bukan? Dia sang pencipta atau bukan? Dia, Bang. Hah? Bukan. Yesus itu sama dengan Bapa. Waduh. Ya, jadi dia Allah. Dia Allah ya. Jadi gini, Jadi gini. Nah, ibaratkan yang gini. Ini kan yang ada di sini semua kan ada 100% beberapa manusia, 100% manusia, baru 100% cashback Tuhan gitu kan? Oh, ada cashback ya, gini kan di antara di sini kan saudara-saudara di sini kan ada beragama Muslim nih. Nggak mungkin kita bilang si A agama Muslim, si B agama ini. Jadi kan ada tiga agama Muslim. Jadi Tuhan itu nggak kayak gitu jadinya. Enggak, yang gua tanya, Jadi tiga dia. Yesus ini Allah juga atau bukan? Bukan. Tapi Oh, bukan. bisa. Oh, jadi bisa jadi Allah. Bisa seperti Allah, sama seperti Allah, seperti. Oh, jadi Yesus tuh Allah. Nah, sama. Bisa Bang katanya. Pada saat apa aja Yesus itu bisa jadi Tuhan, Bang Jos? Pada saat apa aja? Coba. Kalau kita sebagai manusia, manusia kan nggak bisa membantu Kasih interogasi anak kecil loh, sini gua. Lain
lain lah. Sini gua, sini Ajar gua. Bang Ben, Abang Iya. Han. Ada Bang Andi, ajar Bang Andi. Ya, enggak sih, enggak saya enggak ajar edukasi doang, fungsikan akal gitu loh. Bro, lu tahu nggak Yesus itu pernah lapar? Pernah. Iya. Pantas nggak Tuhan lapar? Jadi gini, Bang. Ya Dia gimana? kan gini, dia kan menjelma jadi manusia. Gimana pun jadi manusia pun dia kayak gitu juga, Bang. Yang menjelma menjadi manusia siapa? Edukasinya kan gini. Allah itu tadi kan, perkataan itu tadi bertumbuh jadi manusia. Tahu dulu, yang menjelma menjadi manusia siapa? Firman-Nya Allah tadi. Firmannya atau Tuhannya yang menjelma? Firman-Nya, Firman itu artinya apa? perkataan yang diwahyukan. Perkataan siapa? Ya Allah. Berarti ciptaan dong kalau begitu. Yesus. Bukan. Ya kan dari perkataan Tuhan, jadi dia menjadi manusia. Dia kan sang firman. Firman itu kan bukan diciptakan, dia kan udah bersama-sama dia. Yesus kan bukan firman, dia kan manusia. Contoh abang lah sama anak abang. Nggak mungkin anak abang itu sama seperti abang. Jadi kalau bapaknya Yesus dengan Yesus sama atau beda? Yang mana? Yesus dan bapak beda atau sama? Ada bedanya, ada samanya. Oh, apa samanya? Kalau samanya dia lah Tuhan. Sama-sama Tuhan. Kalau bedanya? Kalau bedanya dia Allah itu di atas, kalau Yesus itu di bawah. Jadi Dua dong. Ya apa-apa biarin. kan dua. Ibaratkan gini, Mas. Ya, biarin pusing sendiri nanti menjelaskan. Ya coba. Kan gini. Berarti kan orang abang kan beranggapan kalau kami itu kan tiga Tuhan nih. Ada Tuhan Allah, ada Tuhan Anak, ada Tuhan Roh Kudus tuh. Jadi ibaratkan gini, ini kan di antara kita semua di sini, kan ada abang-abang ini kan ada Muslim nih. Ibaratkan kayak gini lah, si A ada Muslim, beragama Muslim, si B ada kayak gini. Kan nggak mungkin kita bilang ini bahasanya Muslim ada tiga. Ya, kalau gitu Tiga-tiga ini. dengerin, waktu Bapak ada di surga, Yesus ada di dalam kandungan, Bapak ada di surga, yang mana yang Tuhan? Ya sama-sama Tuhan, Bang. Jadi ada dua Tuhan. Ah, kan kayak gini tadi kan ini yang aku bilang tadi. Ini kan saudara kita di sini kan ada yang beragama Muslim. Tak mungkin lah aku bilang ada tiga Muslim di sini. Ada tiga ajaran Muslim. Aku tanya satu Muslim. Berarti kalau satu Tuhan, yang mana yang Tuhan dalam kandungan atau yang di surga? Itulah Tuhan Allah, Tuhan Anak, Tuhan Roh Kudus. Ada berapa itu Tuhan? Ya satu. Yang mana? Kalau satu yang mana? Yang itu yang tiga-tiga tadi. Itulah Tritunggal. Itu tiga. Kau makan tiga, ngaku satu. Nggak mungkin lah aku bilang di sini ada berapa orang ini agama Muslim. Nggak mungkin lah ada 10 agama Muslim di sini. Kita ini berbicara Tuhan, nggak berbicara orang. Makanya aku bilang di sini kan semua kan satu Muslim. Nah itu juga satu Tuhan, tapi beda kepribadiannya. Ada yang di atas, di bawah, ada Roh Kudus. Jose, kamu waktu kecil pernah mengalami musibah nggak sih? Pernah. Kebentur kepala nggak? Apa? Kepalamu kebentur nggak? Aman kan? Aman ya? Aman. Aman. Yesus lagi mandi nih, lagi istirahat, tidur gitu. Waktu dia tidur, dia Tuhan atau bukan? Tuhan. Jadi Tuhan bisa tidur? Bisa. Kalau dia tidur terus yang jaga alam semesta siapa? Dia kan udah aku bilang tadi, makanya kita kan jadi debat kusir jadinya kita di sini, Pak. Enggak ada kusir di sini, kita dapat orang. Makanya kan aku bilang kan dia kan kenapa dibilang dia Tuhan? Kan dia kan sang firman itu tadi. Dia kan firman ini kan sama dengan Bapa. Bisa juga dibilang. Terus yang mati di tiang salib siapa, Jos? Yesus. Jadi Tuhan mati. Ya mati, tidak bangkit lagi. Oh, Tuhan pernah mati. Iya. Siapa yang bunuh Tuhan?
istilahnya itu konsepnya gimana ya? Pusing dia, ada tuannya dibunuh. Pusing kau tahu kau. Wah, sederhana loh itu. Dang jol mau. Iya. Dang jol mau Jos. Oh, Dadang Jul, Mak. Edukasi dikit Bang Juma, ada anak-anak kita ini Bang Juma. Mau dia apa lagi tuh, kasihan ya. Ada lonceng lagi lu. Ada telepon itu dari pendetanya. Keluar katanya. Bahaya kau, terancam imamu. Kok bisa ada ajaran kayak gini merusak akal ya? Bang Got itu yang tahu itu kenapa bisa kayak gitu Bang Got. Karena ini kalian juga ini mantan pernah rusak akal kalian semua ini. Ya, kenapa kalian bisa memperbaiki akal? Bang Got, kenapa? Ya itu jadi begini, saya kan sudah pernah bilang bahwa proses kognisi mereka atau kognitif mereka itu terganggu sehingga melahirkan proses mental itu yang justru tidak bisa mengendalikan pikiran mereka sendiri. Itu apalagi tentang 200% ya. Saya ingat ada buku karya Bertrand Russell ya, Bertrand Arthur William Russell ya. Judulnya itu Introduction Mathematical Original. Di situ ketika kita menilai satu bahan atau sesuatu itu hal yang paling puncak dalam hitungan persen itu adalah 100, kan begitu. Nah, sekarang pertanyaannya, ketika 100 ini menjadi 200, mereka tidak pernah berpikir bahwa hal yang baku yang sudah harusnya puncaknya itu 100% menjadi 200%. Kan begitu. Kenapa mereka tidak katakan Yesus 50%, Bapa 50%. Jadi harusnya 100. Kalau ini tidak melanggar ilmu pengetahuan. Itu. Kalau dikatakan 200%, ilmu matematika manapun itu akan dilabrak. Itu tidak sesuai dengan ilmu pengetahuan. Apa yang rusak dari Kalau mereka 50% Bang Goto, kalau 50% Apa yang rusak dari itu mereka? diskon Ramayana. Diskon Ramayana Nah, itu yang saya katakan 50%. Tadi saya mau bilang sama Bang Jose, coba yuk beli bukunya itu ya, Bertrand Russell itu, Introduction Mathematical Original. Coba baca baik-baik itu. Ya, Bertrand Russell itu seorang peraih Nobel ya, tahun 1950 ya, rekan Einstein ya. Itu kalau kita berbicara satu hal yang baku ya, yang sudah harusnya dihitung 100%, kita nambah 200%, apa yang rusak dari kita? Itu tentu yang rusak dari kita itu adalah psikologis kita, jiwa kita yang rusak, karena semua ilmu pengetahuan yang berhubungan dengan hitungan ya, itu tidak ada yang mengatakan satu sisi itu atau satu hal yang baku itu sampai 200%, tidak ada. Itu diskon saja ya, tidak ada yang sampai 100%, apalagi sampai 200%. Itu logikanya. Dan begitu. Nah, saya rasa mereka ini bukan akal yang rusak, tapi sudah jiwa yang rusak. Rusak kenapa? Karena ajaran para dewa tadi, epistemologi Bible tadi. Itu yang mereka tidak pelajari. Kenapa saya bisa seperti ini? Kan begitu. Mestinya mereka katakan Yesus 50%, Bapa 50%, jadi 100%. Itu yang cocok dengan pengetahuan. Nah, kalau Yesus 50%, pertanyaannya apanya yang tidak ada 50%? Jangan sampai kemaluan mungkin atau tangannya mungkin. Dikembalikan saja 100% antara Bapa Yesus. Ini sudah melabrak ilmu biologis. Jadi saya pernah katakan, budaya Kristen itu melabrak semua ilmu pengetahuan, tidak sejalan, tidak selaras dengan semua ilmu pengetahuan. Dilabrak semua, hukum biologis ditabrak, hukum ekologi manusia ditabrak, hukum matematika ditabrak, semuanya ditabrak. Makanya saya pernah membaca sejarah ya. Kalau abang baca sejarah Gilardo, Galileo, dalam zaman Renaissance ya, abad pertengahan masuk ke Renaissance, abad modern ya. Ya, itu 3.000 ilmuwan yang dibunuh oleh gereja Katolik. Kenapa? Karena mereka mencoba mengkoreksi ajaran Katolik yang menurut mereka itu tidak sesuai dengan akal sehat. Bukan tidak sesuai dengan akal sehat, menurut mereka juga sudah mengganggu psikologis orang-orang yang menganutnya.
Makanya ada yang digantung, ada yang dibakar hidup-hidup. Semua ilmuwan dibunuh tuh. Bayangkan. Karena mengkritik ajaran Roma yang meneruskan ajaran para dewa. Jadi mereka kalau masalah akal sehat nggak usah ditanya, Bang. Bukan lagi akal yang rusak mereka, itu sudah jiwa yang rusak. Itu menurut para ilmuwan, bukan menurut saya. Silakan dibaca sejarahnya itu. Berapa puluh ilmuwan yang dibunuh oleh gereja Katolik. Itu realitas yang Karena terjadi. ada tertulis itu, Bang. Ada Itu tertulis itu. realitas yang terjadi. Ya, nanti DM saya kalau perlu saya kasih judul bukunya. Jadi itu realitas yang terjadi, ya. Di mana realitas itu sudah menjawab ilmu sejarah. Di mana eskatologi itu sudah menjawab ilmu historikal itu. Itu yang saya jelaskan ya. Tadi di roomnya Kian Santang. Jadi kalau dikatakan akal sehat, itu masih mending menurut saya. Itu sudah bukan akal, sudah jiwa. Di mana kognitif mereka, kegiatan berpikir mereka yang melahirkan proses mental. Kognisi ini digunakan untuk menganalisa ya, untuk memahami satu proses itu. Nah, mereka ini kehilangan segalanya. Jadi bukan hanya rasionalisme yang mereka kehilangan, tapi jiwa sebagai seorang manusia. Mereka hilang nih. Kenapa? Karena doktrin dan dogma. Itu. Apa yang bergerak di ini? Saya sudah katakan tadi, apa yang bergerak di belakang mereka? Sesuatu yang tidak diketahui dan tidak dimengerti. Itu adalah filosofi roh halus. Itu yang mereka tidak sadari. Ya intinya sudah saya bilang tadi, Bang. Intinya sudah saya bilang sama si Jos tadi yang udah turun. Dang jolma, artinya nggak manusia kau Josnya itu. Kita sambut aja yang lain, Bang. Oke, kita sapa tamu yang lain ya. Karena si Josnya udah turun. Ada Adonia Butar-Butar. Selamat malam. Adonia, Bang Adonia. Dibuka mic-nya, Bang. Ya, selamat malam. Iya, Bang. Noise, Bang. Mungkin pakai 2 HP ya, Bang? Dibuka mic-nya kembali, Bang. Bang Adonia. Ya, saya mau menyampaikan aja sama Bang Juma. Itu ditungguin tuh sama Edis TV. Waduh. Apalah kau ini turun kau. Turun. Ternyata, ntar saya yang tanggapi. Ternyata banyak promotor ya di sini ya. Di sebelah itu buka komal udah 6 hari 6 malam, yang nonton 3 orang, itu pun Roomnya dipaksa. sepi. Itu pun dipaksa. Roomnya sepi di Ya. sana. Jadi untuk mereka meramaikan roomnya, mengutus beberapa orang yang rela mukanya diinjak-injak di sini, harga dirinya tidak ada, demi untuk supaya Bang Juma ke sana supaya mereka rame. Satu kata buat Anda, kayak meniasekmu, kira-kira begitu. Mudah-mudahan orang bisa ngerti. Sorry nih ya. Oke, kita sapa dulu, ada Puki. Waduh. Keceplosan. Oh, Keceplosan. diganti namanya. Puki. Kok bisa namanya Puki, Bang? Ya, Bang Puki. Ayo. Agak lain memang. Ray. Tanpa gambar. Ray, selamat malam. Ray. Selamat malam. Kristen Muslim? Nih ya, Ray. mau tanya dulu. Bang Juma. Kau jawab dulu, Bang. Mohon maaf, Bang. Kau tuh Kristen atau Muslim? Jawab dulu. Ray. Ragu, Bang. Oh. Sama. Bang Andi. Banyak. Bang Andi. Kalaupun kau ragu, mestinya kan di KTP ada kolom agama, apa itu tertulis, brother? Ya, aku Kristen, Bang. Oh, Kristen.
Ragu Gini bang, kenapa? Ada gini keraguan bang. apa bro? Silakan. Oke, macam ini bang ya. Silakan. Eh, kan aku ada teman muslim. Karena ya macam dia selalu nasihatkan aku macam tu kan. Karena aku pergi gereja macam ya namanya minta pengabdian lah. Tu macam dia cakap lah, ini jangan kau marah, ini aku nasihat. Itu Tuhanmu tu tak patut kau sembah. Macam tu. Aku cakap kenapa? Dapat kau buktikan siapa patut disembah. Macam tu. Dia cakap itu Allah. Aku tanya siapa Allah tu? Di mana dia? Kalau betul-betul ada. Macam tu kan? Bisa dijawab di sini pertanyaan itu? Boleh bang. Oke. Bang Juma silakan. Bang Juma edukasi adik kita sedang galau ini. Sebab itu teman saya. Dia ajar aku kalau masuk Islam tu solat, tapi dia ndak. Dia minum apa itu? Kadang-kadang minum sama kami. Macam tu. Jadi gini ya. Allah itu ada. Dia macam dia macam dua cukup. Allah itu ada. Bagaimana membuktikan dia ada? Karena kita ada ciptaannya termasuk alam semesta ini dan isinya. Semua ini kan ciptaan oleh Allah Subhanahu wa taala. Melihat Islam itu bukan melihat orangnya, personilnya. Tapi membaca kitabnya, kitab sucinya. Orang tidak akan pernah beragama kalau melihat orangnya. Karena tidak ada manusia yang luput dari hilaf. Jadi kalau ingin mengenal Islam, ya baca kitabnya bro. Oke, poinnya di situ ya. Lanjut. Ya bang. Maksudnya abang-abang sini pernah nggak ketemu Allah tuh? Dalam sholat, umat Islam itu dalam sholat komunikasi. Ketemu artinya itu bukan bertatap muka. Karena Allah itu kan bukan makhluk yang bisa dilihat seperti kita. Tapi hati, iman. Dalam hati itu berkomunikasi bahwa sang pencipta itu ada. Makanya kita sholat untuk menyembahnya karena itu perintahnya. Begitu bro. Aku jadi ragu ini. Kenapa? Ragunya di mana? Bang Juma bisa menjelaskan? Ya teman muslim aku tuh ada. Dia Bang Juma nasihat. kemana? Ke belakang ya Bang Daya? Macam itu. Abah lagi online kan dah. Oh lagi online sebentar ya, udah gak apa-apa. Terus apa lagi, Ray? Jadi Bang Ray, Tapi kau percayakah Tuhan pernah turun ke muka bumi ini menjadi manusia, Ray? Iya. Itu Roh Percaya. Kudus ah. Roh Kudus itu malaikat. Yang itu apa? Itu yang masuk Apa? Maklum ya, Ray ini kan Malaysia nih. Bahasa Melayunya kurang. Ray, kau bahasa sehari-hari apa? Bahasa Inggris kah? Melayu kah? Melayu bang. Oh Melayu. Ya udah bicara aja Melayu, Indonesia hampir sama serumpun. Terus apa masalahnya? Iya. Ya masalahnya sini bang itu kadang-kadang aku pikir bang. Tapi kau Kan kami yakin setiap hari nggak? Minggu tuh kami setiap hari Minggu tuh pergi gereja dengar ini macam-macam lah. Apa itu? Macam mana mau cakap?
Kamu Bang Ray yakin usia nggak, berapa Bang Ray? Ray? Kau yakin nggak ada yang menciptakan alam semesta dan isinya? Ada. Hah? Saya aku Apa, Ray? ya itu Bang yang aku pikirkan macam gimana ya manusia tuh macam kalau aku tengok langit ya macam langit nih macam mana siapa yang buat nih langit nih Ya ada yang buat lah. Percaya? macam Kamu percaya nggak ada yang menciptakan itu? iya itu aku pikirkan Ya kalau kau berpikir tapi nggak secepat mengambil ya kesimpulan. kalau Yesus kan itu yang apa tuh Hmm. apa tuh kalau Tuhan Yesus itu kan dia apa tuh manusia ya macam kalau aku pikir macam manusia macam kita juga ini tapi Oke lah, itu kamu percaya macam mana ada kamu percaya ada Yesus terakhir ya. Kamu yakin nggak, percaya nggak Yesus dulu pernah berdoa waktu dia ada di muka bumi? Kamu pernah membaca itu Yesus berdoa? nggak tahu Bang Yesus berdoa, bro. Berdoa kepada Tuhannya gitu. tapi Edukasi dulu Bunda Roma, kayaknya ini anak kelamaan saya jadi Ya. spasinya Izin panjang. Bang Andi, saya Ya, masuk silakan. Bang Andi. Ya silakan. Izin Bang Andi, Bang Bunda, saya masuk Bang. Bentar Bunda. Ray, usiamu berapa Ray? 21 Bang Usiamu berapa Ray? Usiamu berapa? Kau masih anak muda atau kawan? 21 21 Bang masih muda. tahun ini Aku tahu abangku, aku tahu bahwasanya anak muda itu memang harus lebih logika dan rasional ya. Bahwasanya dari tadi aku mendengar percakapanmu itu, kau itu ingin dan meyakinkan bahwasanya Tuhan itu bisa terlihat, begitu ya? Begitu ya? ya Baru sampai mempercayai apa yang itu terlihat. aku gaduh sama teman kan Oke. kadang-kadang untuk Iya. iya Jadi gini Bang, jadi gini Bang, udah Bang cerita tadi. Udah Bang cerita itu. Jadi begini, dengan simpelnya saya mencontohkan. Abang sekarang sehat? Sehat toh? ya demam sedikit lah Demam sedikit apa? Sekarang aku minta abang tampar pipi abang itu sekeras-keras mungkin. Coba. ya sakit lah Bang Tamparlah coba. Sakit. Sakit lah. Sakit toh? Hmm. Rasanya sakit Iya, toh? Bang. Sakit. Pernah tak Iya, abang tengok iya, rasa sakit tuh? Pernah abang tengok rasa sakit tuh? ya memerah lah pipi ya Rasanya pernah nggak abang? Rasanya sakit. Rasa sakit itu pernah tak abang tengok? ya rasa sakit Tapi abang percaya kan? Percaya abang itu rasanya sakit? Percaya. ya sakit Pernah nggak abang tengok itu rasa sakit itu bentuknya apa? nggak ada tuh Udah paham sampai sekarang. Abang umur 21, pakai akal dan logika. Sama seperti abang pakai internet ini ya. Ini pakai internet. Abang percaya yang namanya signal ataupun dinamakan jaringan seluler, ya, internet ataupun komputer. Abang percaya toh? Sampai abang di Malaysia, Sabah, sampai bisa ketemu dengan semua ini di room ini. Percaya? Nah, pernahkah abang melihat jaringan elektromagnetika itu? Bentuknya model apa? Signal dan jaringan itu. Yang aslinya pernah abang lihat? Tapi abang percaya kan? nggak ada Bisa berkomunikasi. Bisa abang lihat? nggak bisa Tak bisa. Tapi abang rasakan manfaatnya toh? nggak Bang gini Oke, izin sedikit Tunggu dulu, ya. jawab dulu. Menit. Abang rasakan nggak Belum, manfaatnya itu sekarang? Manfaatnya itu abang memakai jaringan signal. Abang rasakan nggak sampai sekarang? maksudnya macam mana itu Abang rasakan nggak manfaatnya, faedahnya? Abang bisa internetan, bisa berkomunikasi jarak jauh. Iya. Abang rasakan nggak faedah manfaatnya? iya Jaringan itu, jaringan dan signal itu. Abang rasakan manfaat dan faedahnya. Bisa nggak abang melihat signal dan jaringan elektromagnetika itu?
jaringan itu Nggak sesungguhnya? bisa, Bisa Bang lihat? nggak bisa, Nah, udah nggak paham. bisa. Abang usia 21 tahun. Berpikirlah secara logika dan akal. Abang bisa merasakan faedah, bisa merasakan kenikmatannya. Tapi abang bilang abang tidak bisa melihatnya. Rasakan Bang. Silakan Bunda Rahma. Oke, kita masuk dulu di dalil-dalil ya. Baru kita masuk ke logika. Di dalam Keluaran Bang, di Bibelmu sendiri itu tertulis begini bunyinya ya. Firman-Nya, engkau tidak tahan memandang wajahku, sebab tidak ada orang yang memandangku akan dapat hidup. Itu di Perjanjian Lama, Keluaran 33. Kemudian kita ke Perjanjian Baru ya, di 1 Timotius 6:16. Dialah satu-satunya yang tidak takluk kepada maut. Dia tidak takluk kepada maut. Yesus mati. Jadi dia bukan Tuhan. Bersemayam dalam terang yang tak terhampiri. Seorang pun tak pernah melihat dia. Yesus bayi dibesarin sampai dewasa, berdakwah, kemudian disalib ceritanya ya. Tak pernah melihat, seorang pun tak pernah melihat dia, dan memang manusia tidak dapat melihat dia. Baginya lah hormat dan kuasa yang kekal. Ini dia ini. Yesus enggak seperti itu. Dia mati, tidak kekal dia kan. Nah, kembali kepada apa yang disampaikan Yesus. Yesus berkata di Yohanes, aku bersyukur kepadamu Bapa, Tuhan langit dan bumi. Jadi yang Tuhan itu Bapa, atau Yesus biasa menyebut di Bible kalian itu Allah, atau disebut Allah kalian sebut ya. Jadi seperti pun angin ya, kalau kita ingin kau nampak angin. Angin itu ada. Bagaimana kita mendeteksi angin? Kita menengok itu dedaunan. Dedaunan itu bergerak, bergoyang. Itu hembusan angin. Tapi nggak bisa kita raba, nggak bisa kita melihat wujudnya. Allah itu ada karena ada ciptaannya. Kita mengenal Allah itu ya melalui ciptaan-ciptaannya itu, kemahakuasaannya. Oh tadi kan heran melihat langit bagaimana dibentangkan lagi, itu Masya Allah kan. Itu ciptaan Allah. Kita mengenal Allah dengan lewat ciptaannya. Nah kemudian apa lagi ya, perkataan Yesus dalam Bible, Yohanes 5:37. Bapa yang mengutus aku, dia bersaksi tentang aku, suaranya tidak bisa kamu dengar, rupanya tidak bisa kamu lihat. Nah itulah kenapa Tuhan itu tidak serupa dengan makhluk. Di luar daripada Tuhan itu adalah makhluk ciptaan. Jadi Tuhan tidak serupa dengan makhluk, tidak nampak, tapi dia ada. Kita mengenal Allah melalui pewahyuannya, melalui ciptaannya. Gitu Bang ya. Itu simpelnya. Silakan Gurunda kalau sudah monitor. Apalagi Bang? Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kalau guru kita belum monitor, saya tambahkan sedikit ya penjelasan Bang Kaisar dengan Bunda Rahma. Jadi gini, tadi saya tertarik ya karena Kaisar menyinggung gelombang elektromagnetika. Ya, saya akan menjelaskan dari sisi ilmu pengetahuan ya. Jadi begini, Bang siapa ini yang nanya, Bang Rey ya. Allah itu. Lanjutkan Bang Goto. Dia masih muda nih Bang Goto. Jadi rasional nih pikiran anak muda. Lanjut Bang Goto. Oke, sabar. Jadi begini, Allah itu satu entitas yang tidak bisa dilihat tapi dirasakan. Kita tidak usah jauh-jauh ke Allah ya, karena sudah ada dalil-dalilnya. Abang pernah belajar telepati atau mungkin pernah tahu tentang telepati atau pernah belajar filsafat Cina Yin Yang ya, di mana dua sisi bergerak bersamaan untuk ke satu sisi untuk menyampaikan atau terjadi koherensi perpaduan antara satu sisi dan sisi lain. Telepati ya. Kalau orang ahli di bidangnya, saya di sini, Anda di Amerika, kita bisa berkomunikasi. Ibarat kalau saya di sini nelpon Anda ke ke Amerika, itu nyambung. Apa yang menyambungkan kita? Gelombang elektromagnetika. Di mana ini bisa dibuktikan secara rasional ya. Oke, saya akan jelaskan sedikit supaya kita mengerti ya. Dalam tubuh kita itu ada namanya kelenjar pineal gland. Kelenjar pineal gland itu letaknya di pas ya, kelenjar kecil yang letaknya di tengah otak kita. Itu. Di tengah otak kita ya. Ketika kita menahan napas ya, napas akan menekan cerebrospinal kita
dia akan menekan itu. Cerebrospinal itu adalah cairan tubuh yang berhubungan dengan melewat sumsum tulang belakang yang berhubungan dengan otak, ya. Nah, cairan ini menempati subarachnoid dan jaringan-jaringan vestikuler di dalam tubuh kita. Jadi ketika kita menahan napas lalu menekan ini, dia akan menekan kelenjar gland kita atau kelenjar gland pineal kita, menghasilkan gelombang-gelombang elektromagnetika. Nah, ini yang dikenal dengan kesadaran tertinggi. Kalau dalam Islam kita kenal Sidratul Muntaha. Jadi ketika kesadaran tertinggi kita itu sudah mencapai puncaknya, maka ya Anda tidak lihat dalam ilmu telepati. Anda jauh di sana, tapi Anda bisa merasakan, Anda bisa mendengar perkataan saya. Padahal kita tidak saling berjumpa, kita berjauhan. Nah, ini dijelaskan secara teknologi melalui gelombang elektromagnetika yang Anda pakai itu melalui handphone. Orang-orang dulu ya, para wali ya, pernah belajar intuisi kan? Saya yakin di sini semua pernah belajar apa itu intuisi. Intuisi itu adalah kekuatan spiritual di mana penalaran tidak bisa menjangkau itu. Itu intuisi. Ya. Jadi sesuatu yang Anda tidak pernah berjumpa sekalipun itu bisa Anda rasakan. Bahkan Anda bisa dengar suaranya. Itu yang dilakukan Allah terhadap para nabinya dulu. Allah tidak bisa dilihat, tuh, tidak bisa didengar suaranya, tapi melalui puncak kesadaran tertinggi, melalui pineal gland kita yang terletak di tengah otak kita, kita mampu merasakan itu, bahkan mampu mendengar suaranya. Makanya saya katakan Islam itu saya pernah katakan Islam itu membenarkan, menyempurnakan seluruh ajaran para nabi termasuk sholat. Sholat itu adalah kesadaran tertinggi di mana kita melakukan, kita bisa berjumpa dengan Allah seperti yang dikatakan Bang Handi tadi. Dengan sholat kita bisa merasakan itu. Makanya sabar dulu Bang. Sabar, saya jelaskan dulu Bang, jangan dipotong ya. Kenapa semua nabi sujud? Ya. Kenapa semua nabi sujud saat dia menghadap Allah? Daud sujud, Mazmur 5 ayat 7. Ya. Yesus sujud. Ya. Matius 26 ayat 39. Abraham sujud, Musa sujud. Kenapa sujud? Kalau Anda bersujud, ya, Anda akan memperbaiki koneksi jaringan pineal gland Anda. Ketika Anda menekan jidat Anda ke tanah, maka pineal gland akan berfungsi dengan baik, melahirkan frekuensi, ya, melahirkan gelombang-gelombang yang mampu menghubungkan Anda dengan Allah, dengan sesuatu yang tidak terlihat tapi Anda bisa rasa, dan semua bisa terbukti secara rasional. Itu ajaran Islam. Makanya Islam selalu memerintahkan berpikir dan berpikir, bukan pakai doktrin iman yang berasal dari roh halus. Paham Bang ya? Kenapa Islam memerintahkan sholat? Karena sholat memperbaiki kondisi kita. Karena sholat mampu ya menjadi wadah agar kita mampu merasakan sesuatu yang tidak kita lihat, sesuatu yang kita sembah. Bukan jingkrak-jingkrak bos, bukan tepuk tangan, bukan berisik tuh. Anda baca Markus 1 ayat 35. Yesus keluar subuh-subuh seorang diri, sujud sembahyang dia, sholat subuh dia. Kenapa? Untuk bertemu dengan Allahnya, untuk merasakan Allahnya melalui pineal gland yang ada dalam otaknya. Itu ilmu pengetahuan. Makanya semua ajaran Nabi ya sampai ke Rasulullah tidak ada yang melabrak ilmu pengetahuan. Yang melabrak ilmu pengetahuan ajaran kalian, ajaran Kristen. Semua ilmu pengetahuan dilabrak. Tuh. Kalau Anda mau mengerti, yang penting Anda pakai akal sehat saja. Nah, itu mungkin sedikit dari saya. Orangnya udah turun Bang. Ya udah kita sapa dulu tamu yang satunya ini. Ada Bang Lenceng. Silakan dibuka mic-nya Bang. Ya. Kristen ya Bang? Mualaf. Oh. Iya Bang, apa yang ingin disampaikan Bang?
Iya, rencananya tuh mau mau ketemu Oten. Oh, iya ini lagi dicari Otennya bang. Mau ketemu Oten. Ya, ya, ya. Ya, Pak. My channel Tainur. Nggak ada Oten guys. My Chan. Selamat malam. Assalamualaikum kalau muslim. Wah, turun. Warkop. Selamat malam. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Wah, ada musik. Bang, kalau lagi ada dangdutan musik jangan naik dulu lah bang. Cari tempat yang sepi ya bang. Merusak segalanya kalau anda berisik di situ, gitu ya. Oke. Halo. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.